Setelah 9 tahun menikah, penyanyi dangdut Inul Daratista benar-benar menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangganya. Beragam cara sudah ia lakukan. Selain upaya medis, Inul juga menempuh jalan spiritual. Selasa 11 Desember kemarin, si Ratu Ngebor itu menjalani pemeriksaan rahim di sebuah rumah sakit ibu dan anak kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan 2 hari menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Kamis 3. Masih di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, persidangan pasangan Bambang Tri dan Halimah memasuki agenda mendengarkan juru damai dari dua belah pihak. Halimah diwakili pengacaranya Leliana Santosa, sedangkan dari pihak Bambang tidak ada satupun perwakilan yang datang. Seharusnya kita melakukan mediasi, tetapi pengacara termohon mengaku belum ditunjuk. Belum ada kuasa secara formal, sehingga ditunda sampai tanggal 8 dan hakim berharap tanggal 8 sudah ada jawaban. Sidang cerai putra mantan orang nomor 1 di Indonesia itu terbilang cukup alot. Bambang dan Halimah tetap bersikeras dengan keinginan masing-masing. Bambang ngotot ingin berpisah, sementara sang istri kukuh pada pendiriannya mempertahankan rumah tangga. Di tengah kukuhnya sikap kedua belah pihak, kasus ini juga diwarnai perebutan harta. Halimah mengajukan sita harta bersama karena menganggap suaminya boros. Bambang sering mengambur-amburkan uang untuk orang yang tidak berhak. Halimah memang tidak secara tegas menyebut nama. Namun, memori kolektif publik segera tertuju pada sosok Mayang Sari yang dianggap sebagai orang ketiga, penyebab hancurnya rumah tangga pasangan yang telah dikaruniai 3 anak dan seorang cucu itu. Jika Maya Dani, Yeni Rahman, Robert Wahyu, dan Bambang Halimah adalah pasangan yang telah menikah lebih dari 10 tahun, Yulia Rahman tercatat sebagai pasangan yang menggugat cerai di usia perkawinan yang baru 5 tahun. Ia menggugat suaminya Lufi Triadi di Pengadilan Agama Bogor. Keputusan Yulia cukup mengagetkan karena rumah tangga artis yang bermain dalam sebuah tayangan komedi di salah satu stasiun TV itu terlihat adem ayem. Kabar kisruh rumah tangga mereka memang sempat meletup tahun lalu, namun segera mereda setelah Yulia meyakinkan bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Hingga saat ini pun, artis berusia 30 tahun itu bahkan tak bersedia mengutarakan penyebab kandasnya perkawinan mereka yang telah dikaruniai seorang anak itu. Selain 4 selebriti tersebut, masih ada 4 pasangan lain yang tengah menjalani proses persidangan. Mereka adalah Sarah V, Yesi Gusman, Rahma Azhari, serta Dewi Persik dengan Saipul Jamil. Beragam persoalan mereka paparkan di pengadilan. Entah bagaimana akhir kehebohan kabar perceraian para artis tersebut di akhir tahun 2007 ini. Kisah tentang mereka tampaknya akan terus bergulir hingga fajar tahun 2008 mendatang. Belajar dari pengalaman band-band senior seperti Gigi dan Slank, grup band Niji menopang kepopuleran mereka dengan mendirikan fans club di sejumlah kota. Benarkah kehadiran fans club membuat Giring dan kawan-kawan semakin yakin bakal meraih sukses di album kedua? Sulit dipungkiri, penggemar adalah pilar utama yang menopang keberhasilan sebuah grup band. Bahkan bukan mustahil, mereka yang kemudian tergabung dalam fans club menjadi sumber pendapatan tersendiri buat sang bintang. Dengan kata lain, penggemar adalah pasar paling potensial karena selalu loyal membeli apapun yang dihasilkan pujaannya. Kenyataan ini paling tidak dibuktikan oleh beberapa grup band ternama tanah air. Sebut saja Slank dengan Slankersnya. Gigi dengan Gigi Kita, dan Dewa dengan Bala Dewa. Dukungan fans terhadap ketiga band ini terlihat dari antusias mereka yang selalu memadati area konser. Berbagai atribut yang melambangkan keloyalannya terhadap sang idola dipertontonkan secara terang-terangan. Masa penggemar yang paling besar barangkali ditunjukkan oleh Slankers. Lihat saja, setiap kali Slank menggelar konser, mereka dengan semangat membanjiri lokasi, menyanyikan syair-syair lagu, dan bahkan mengibarkan bendera berlambang Slank.
Langkah yang ditempuh band-band tersebut tampaknya mengilhami Nidji untuk menjaga penggemarnya yang disebut Nidjiholic. Grup musik yang digawangi Giring, Rama, Ariel, Adri, Andro, dan Randi ini berupaya melakukan beragam cara agar penggemar Nidji tetap setia. Apalagi melihat apresiasi halayak yang cukup memuaskan setelah band ini mengeluarkan album terbarunya Top Up November 2007 lalu. Jadwal manggung baik on air maupun off air terbilang cukup padat. Nyaris tak ada waktu kosong buat mereka. Dalam seminggu, paling tidak band yang berdiri Februari 2002 itu main di 3-4 acara berbeda. Belum lagi angka penjualan album Top Up yang mendekati 150.000 kopi sejak peluncurannya sebulan lalu. Keinginan Nidji memelihara hubungan baik dengan fansnya mereka sampaikan seusai manggung di sebuah acara di sebuah mall kawasan Kota Palembang, Sumatera Selatan belum lama ini. Yang aktif tuh udah banyak sih. Sekarang mungkin udah 10.000 lebih kayaknya sih, alhamdulillah. Selain sukses lewat penjualan album dan konser, Nidji juga berusaha menggait hati para penggemar dengan melibatkan mereka dalam beberapa event yang dibuat manajemen Nidji, seperti buka puasa bersama, ulang tahun personil Nidji, maupun penggalangan dana. Mereka membuat souvenir yang bergambar logo Nidji. Bulan Juni lalu, Nidji juga mendirikan base camp di kawasan Perdatam, Jakarta Selatan, tempat berkumpulnya Nidji dan Nidjiholic. Yang paling aktif tuh sekarang alhamdulillah Surabaya, Bandung, Jakarta. Itu apa? Jakarta. Keseriusan ini diharapkan mampu menyokong popularitas Nidji di kemudian hari. Sebuah harapan yang rasanya cukup beralasan, sebab musisi mana yang tak ingin karya dan nama besarnya tetap diapresiasi sampai bertahun-tahun ke depan. Di tengah persiapannya menunaikan ibadah haji, penyanyi dangdut Inul Daratista kemarin siang melakukan pemeriksaan kesehatan rahim di sebuah rumah sakit di Jakarta. Benarkah langkah itu diambil seiring dengan keinginannya berdoa di Tanah Suci Mekah untuk segera memperoleh momongan? Setelah 9 tahun menikah, penyanyi dangdut Inul Daratista benar-benar menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangganya. Beragam cara sudah ia lakukan. Selain upaya medis, Inul juga menempuh jalan spiritual. Selasa 11 Desember kemarin, si Ratu Ngebor itu menjalani pemeriksaan rahim di sebuah rumah sakit ibu dan anak kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan 2 hari menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Kamis 13 Desember besok. Inul memang terdaftar sebagai salah satu calon jemaah haji tahun ini. Penyanyi asal Pasuruan, Jawa Timur ini berencana memanjatkan doa khusus di Tanah Suci Allah agar segera dianugerahi momongan. Memang aku ada keinginan yang besar pengen punya anak, jadi soal yang di dalam ini saya sudah pasti untuk selalu kontrol dan check up ke dokter. Alhamdulillah semuanya negatif, semuanya baik-baik saja. Jadi aku sudah percaya diri sekarang. Selain Inul, dalam rombongan Haji Indonesia tahun ini, seperti biasa tercatat sejumlah tokoh publik, mulai dari pejabat negara sipil dan militer, politisi, tokoh masyarakat, dan tak lupa beberapa artis terkenal. Sebut saja Yuni Shara, Tukul Arwana dan istri, serta pasangan Teddy Syah dan Rina Gunawan. Sejak tersiar kabar Inul akan naik haji, media-media hiburan sontak memberitakan rencana keberangkatannya. Lengkap dengan dramatisasi yang memang jadi kekuatan media hiburan. Kisah Inul ke Tanah Suci bahkan disebut sebagai peristiwa pertobatan. Tak ayal, aksinya yang menggegerkan publik lewat goyang ngebor dulu kembali jadi bahan perbincangan. Ia memang sempat diposisikan sebagai musuh umat karena goyang ngebornya dianggap tarian setan. Stigma itu tampaknya hampir tak pernah surut. Bahkan sampai-sampai pulang berhaji pun, Inul masih akan dihadapkan pada pertanyaan miring seperti itu. Dengan menjadikan heboh goyang ngebor dulu sebagai latar belakang, tak tertutupi kesan media seperti curiga dan ngenyek terhadap Inul. Kalau kita sudah siap dengan segala-galanya, berarti kita siap lahir batin. Kalau hati kita pas untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik, kepada Allah baik, manusia baik, semuanya baik, baru aku siap. Inul tidak perlu menanggapi sikap iseng seperti itu, karena segala dosa maupun pahala yang dilakukan seorang umat, hanya Tuhan yang tahu dan yang berhak menindak. Setiap orang yang berhaji biasanya punya kaul sendiri. Entah itu ingin dapat jodoh, rezeki melimpah, atau seperti Inul ingin segera dikaruniai keturunan.
Dan semoga saja setelah kepulangannya dari Tanah Suci, selain doanya terkabul, Inul juga bisa menjadi haji yang patut diteladani.